saya jadi nas gede ya. Film gue rasa cengeng gitu. Mungkin saya itu memang fan-nya banyak jadi. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Pelajar. Bertemu lagi bersama saya, Melani Pristapsari. Oke, dan sekarang saya kedatangan narasumber saya, Mas Rizky Darmawan. Hai Mas Rizky. Halo, perkenalkan saya Rizky, alumni SMK Muhammadiyah. Ya, alumni SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Bagaimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya sehari-hari apa Mas Rizky? Kesibukan yang paling utama, yang pertama saya masih kuliah. Ya. Kuliah di AKRP Jogja, jurusan TV Radio. Terus juga saya aktif sebagai penyiar di RWKFM. Jadi ambil jurusan multimedia ya? Nah, dulu SMK-nya multimedia, Iya. kuliahnya broadcast, Iya. kerjanya di radio. Oke. Berarti ini kuliahnya tetap online ya? Sementara masih online. Iya. Kemungkinan kalau perkembangan COVID-nya di Jogja itu semakin menurun, mungkin offline. Oke. Ini kan Mas Rizky alumni SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ya. Sejarahnya gimana sih kok Mas Rizky bisa masuk di SMK Muhammadiyah ini? Dulu sebenarnya pengen masuk ke sekolah seni. Oh gitu. Pertama ya, Iya. tapi karena beberapa hal yang tidak bisa saya bicarakan di Iya. sini. Jadi, Pribadi ya guys. jadi saya langsung memutuskan langsung ya pada saat itu tidak mau kemana-mana, langsung ke SMK 2 Klaten Utara. Ambil multimedia. Langsung di multimedia. Langsung multimedia. Oke, bagus banget ya. Alhamdulillah keterima juga. Keterima. Dulu di sini tuh bentar. Dulu selama di SMK ini udah ngapain aja? Pertama saya masuk sekolah pasti ada MBLS dan Iya, sebagainya. Itu normal ya. Iya. Tapi kebetulan saya juga aktif di organisasi. Oke, Juga, organisasi. saya juga aktif di pembelajaran. Nah ya orang normal sekolah ya. Tapi yang jelas saya nggak pernah masuk BP. Gak pernah masuk BP? Nggak pernah. Berarti gak pernah membuat kesalahan Nggak pernah. Saya itu orang baik-baik ya. Alhamdulillah, orang baik ya. Baik banget. Cuman saya selalu disakiti. Kalau disakitin, aduh yang sabar ya Mas ya. Nggak apa-apa, Nggak saya apa-apa, bisa ya. menyakiti balik. Dulu aktif dalam organisasi apa? Di SMK itu Iya. kan ada banyak sekali organisasi. Iya. Salah satunya IPM, Iya, ada IPM. HW juga, ada Ada. banyak organisasi lain yang mengarah ke kejuruan juga. Saya aktif di IPM. Di IPM. Kelas 1 saya masuk IPM, mulai kenal dengan IPM. Iya. Terus kelas 2 saya jadi ketua umum PM Wow. IPM SMK Muhammadiyah 2 Klaten. Jadi ketua IPM. Jadi ketua IPM. Oh my god. Ini luar biasa sekali ya. Ya enggak lah, masih banyak yang lebih luar Iya, biasa. iya, tapi itu udah termasuk luar biasa tau di sekolah. Apalagi itu ketua umum IPM. Iya, memang saat itu banyak sih calon-calonnya, tapi banyak yang milih saya, nggak tahu. Mungkin saya itu memang fan-nya banyak jadi. Sombong amat. Udah tenar. Mungkin ya dulu, tapi sekarang udah nggak tahu. Tapi kalau Pak sama Bapak Ibu guru masih. Iya, itu selama jadi ketua umum itu kegiatannya apa aja sih? Ya tentu kegiatan-kegiatan kita itu mengarah kegiatan pembelajaran. Maksudnya kegiatan pelajar Muhammadiyah. Karena kita di Muhammadiyah itu tidak ada OSIS ya, Iya. adanya IPM. Jadi semua kegiatan itu sentralnya di IPM. Oh ya, itu buat yang belum tahu IPM itu adalah kayak sama dengan OSIS ya kalau di negeri. Mungkin Iya. ada yang berasumsi sama, tapi Oh, iya. kalau teman-teman masuk beda loh. Kalau di sekolah itu juga ikut ekstrakurikuler Banyak. Apa aja tuh yang diikuti selama di ini? Di SMK dulu saya itu banyak sekali, ada broadcast video, Iya. ada desain grafis, Iya, itu ada ini juga ya kalau multimedia itu bisa foto. fotografi. Iya. Fotografi itu belum lama. Oh belum lama. Baru. Fotografi itu ada setelah tahun saya. Oh gitu. Baru ada. Terus banyak sih dulu itu. Selain itu saya juga aktif nih. Sebenarnya saya itu banyak
aktif di luar pembelajaran. Oh, di luar Hampir pembelajaran. setiap hari Di luar saya- materi ya berarti. Jadi hampir setiap hari itu saya nggak masuk pembelajaran. Biasanya Hampir. ini kalau hampir itu kan pasti IPM tuh sibuk dengan ini ya. Itu kalau nggak masuk kelas tuh biasanya buru-buru kayak. Ya tapi dengan adanya IPM itu kita harus membuktikan bahwasanya kita juga bisa. Bisa. Dulu kelas 1 saya pernah juara 3 Betul. sekelas. Oh, Pernah. berarti- IPM ya. Iya. Itu kelas 1 aktif-aktifnya saya itu enggak pernah masuk kelas. Kan biasanya kalau Paskib nggak. dan lain sebagainya. Iya. Dia memang Aku dulu ikut paskib juga. memang namanya karena kita sebenarnya kewajiban kita itu untuk belajar ya. Iya. Jadi yang namanya guru mempertanyakan kehadiran itu pasti wajar lah. Ya cuma kita harus berusaha untuk membuktikan bahwasanya kita memang benar-benar bisa walaupun kita tidak terlalu aktif di pembelajaran. Gitu. Iya. Ya termasuk Mas Rizky ini termasuk siswa yang sangat lumayan berprestasi lah buat saya. Ya. Iya masih banyak berprestasi lah. Iya sih banyak, tapi Mas Rizky ini sangat. Saya jadi nas gede ya. Dalam gue rasa cong gitu. Enggak dong, enggak. Terus apa lagi ya? Kegiatan non akademik itu apa aja? Ya itu tadi kegiatan non akademik itu banyak sekali, ada salah satunya IPM, Iya. saya ikut ekstrakurikuler, Iya. bahkan saya itu dulu ikut, kalau dulu di zaman saya itu ada beberapa organisasi. Iya. Organisasi itu ANT dan lain sebagainya. ANT dulu itu anak teknisi. Anak teknisi dulu ada organisasi itu. Organisasi itu anak teknisi itu mengarah ke TKJ, teknik Oh, komputer. TKJ, iya. Nah, teknik komputer dan jaringan. Nah, itu ada organisasinya sendiri. Ada. Tapi itu bukan organisasi apa-apa, cuma di dalam organisasi itu lebih membahas tentang TKJ. Oh gitu. Nah, jadi dulu setiap ada kegiatan mau UNBK, kalau dulu kan UNBK, mungkin sekarang ANBK ya? ANBK. Iya, ANBK. Kalau dulu UNBK, nah itu yang anak-anak teknisi itu yang mempersiapkan semua, mulai gitu. dari nyeting jaringannya, Hmm. mulai dari servis komputernya, nah, itu ada ANT. Terus ada juga dulu broadcast. Broadcast itu ada dua, broadcast video, Iya. broadcast audio. Kalau Iya. dulu saya aktifnya di broadcast video. Oh gitu. Makanya sekarang. Tapi sekarang broadcastnya aktifnya di broadcast audio. Karena di RBK ya. Oh iya di RBK. Iya, jadi setelah lulus dari sini, saya daftar kuliah. Kok ada lowongan di salah satu radio di Klaten, saya masuk. Kebetulan dari SMK itu saya seneng ngomong. Iya. Nah, Sudah kelihatan sih. Memang ya. Iya. Seneng ngomong, akhirnya masuk ke situ, keterima, ya udah berlanjut sampai sekarang. Public speakingnya tuh. Amin. Karena public speaking itu adalah teori dasar manusia hidup ya. Iya. Manusia itu kan harus berinteraksi. Iya. Tanpa adanya kita dibekali dengan ilmu public speaking, mungkin hal-hal yang ingin kita sampaikan juga agak kurang Iya. bisa diterima dengan orang lain. Iya. Nah, selain itu, saya kan dulu juga aktif di broadcast video. Akhirnya juga sampai sekarang saya nge-freelance video. Saya kemarin Iya. baru aja dapat job bikin simulasi PTM. Ya, bisa juga job profile company juga bisa. Wedding sering banget. Wedding sering banget. Kemarin baru aja ngedit wedding clip sih. Iya. Wedding sering banget. Ya, melihat kebahagiaan orang lain sangat. Semoga cepat nyusul. Mohon maaf, saya masih muda, mungkin beberapa tahun lagi. Oh iya, nih kira-kira berapa? Umurnya berapa nih? Ya, sekarang masih 19 tahun ya. Oh, Masih 19. Oh, saya masih 16. Ini masih Masih muda banget. Saya Baru kelas saya 11 ini SMA, guys. saya ini umurnya muda, tapi rupanya sudah tua. Jadi Mas Rizky ini pas udah lulus di SMK, aku masuk di SMK jadi belum kenal, ini kan baru pertama kali ketemu. Iya. Ketemu baru tadi ya. Iya baru tadi. Nah, ternyata dia adalah tetangga saya. Padahal kita nggak tahu kan ternyata tetanggaan gitu. Besok main-main lah. Ya. Kemana? Ke kopi atau kemana? Iya, main. Main-main Iya. aja, sharing-sharing. Iya. Ini BTW pengalaman apa sih yang kakak dapat di SMK? Banyak banget ya pengalaman, kesan dan pesan. Iya. Tentunya di setiap hari itu ada sesuatu yang berkesan. Iya. Pada saat saya menjadi organisasi, menjadi ketua umum pun saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran, terutama
mengenai tanggung jawab, mengenai bagaimana saya mengatur semuanya, bagaimana saya mengatur jadwal saya. Terus terang aja saat saya jadi ketua itu job udah rame masuk. Oh gitu. Jadi udah banyak yang vendor-vendor di luar itu udah masuk ke saya, banyak banget. Bahkan pada saat UN pulangnya itu saya itu pergi weddingan. Oh gitu. Iya. Saya pulang dari mana? Pulang dari UN, sampai rumah, ganti baju, langsung saya OTW ke tempat weddingnya. Oh gitu. Pada saat UN, tapi ini jangan ditiru ya. Karena ini juga tidak. Tapi sekarang nggak ada UN ya? ANBK saya. Nggak ada, adanya ANBK ya. Ya pokoknya teman-teman itu harus tetap produktif, harus tetap bisa membagi waktu. Makanya saya belajar dari IPM bagaimana saya bertanggung jawab, bagaimana saya membagi waktu. Yang namanya anak SMK itu kan wajar ya, labil dan lain sebagainya. Jadi pada saat SMK mungkin saya juga banyak sekali belok kanan kirinya. Tapi dari situ saya belajar bahwasanya saya harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Iya, dulu pas udah kepilih nih teman-teman pada milih jadi ketua IPM itu perasaannya gimana sih? Kayak takut atau merasa ini? Jujur di awal itu saya itu tidak obsesi dengan ketua. Iya. Awalnya loh, karena saya menyadari bahwasanya saya sekolah, job di vendor-vendor udah masuk banyak ke aku nih. Nanti bagaimana aku membagi waktunya, bagaimana saya membagi waktu kan bingung. Tapi ternyata karena memang saya waktu itu menang telak, hampir 50% lebih itu memilih saya. Oh gitu. Mau nggak mau, ya udah saya jalani aja. Saya jalani. Makanya dari itu saya harus bisa membagi waktu, saya harus bisa bertanggung jawab. Terus apalagi kalau IPM tuh banyak ngurusin ini itu event kayak gitu juga. Ya karena tadi kan sentralnya kegiatan sekolah itu biasanya di IPM. Iya, ini ngomong kan aku pernah dengar katanya Mas Rizky tuh pernah ikut lomba nih. Lomba apa tuh? Kayak ada lomba banyak sih sebenarnya, ada lomba kedokteran, dulu juga ikut olimpiade Muhammadiyah, Olimpiade di Purwokerto kan sama Pak Angga. Terus yang ketoprak itu di tahun 2018 alhamdulillah saya dapet pemain harapan putra terbaik sejauh sejauh tengah. Tapi sebelumnya tahun 2017 itu SMK dapat juara 2 ya. Tapi piala Bupati. Pas aku piala gubernur. Ya. Keren banget ya. Tapi sayang banget habis itu setelah aku kan ada adik kelas, habis itu corona. Iya benar banget. Aku aja kelas 9 udah nggak ada UN, aku nggak ada. Nggak ada UN? Nggak ada. Enak banget sih gitu. UN sih tapi. Angkatan corona kan? Iya. Lulus angkatan corona, udah apalagi pas kelas 1, pas kelas 10 aja nggak pernah kalau cuma di rumah belajar di rumah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang karena semakin menurun bisa masuk ya. Salah satunya nih yang kan sebenarnya PKL ya. Iya PKL dong. PKL di mana? PKL di Smart Studio. Smart Studio itu adalah salah satu unit di multimedia di SMK Muhammadiyah Klaten Utara. Nah itu ada studionya ya di sana. Ada. Dan sekarang juga mau dibangun lagi kan? Mau bangun lagi. Itu banyak banget di sini. Banyak sih. Sama dulu aku juga aktif di gitu. Aku aktif di Saga. Pertama kali Saga saya aktif, desain aktif, ANT aktif, IPM aktif. Jadi saya pulang tuh jam 6 sampai jam 7 dari sekolah setiap hari. Capek nggak? Dibilang capek pasti capek ya. Capek pasti aku aja nggak ikut IPM aja capek. Kalau dibilang capek pasti capek. Cuman ya nggak tahu sih, seneng banget berjumpa dengan orang-orang gitu ya. Iya. Tapi Pak mumpung kamu belum lulus, berbanyak dulu bergaul sama teman-teman. Karena nanti kamu setelah lulus mungkin akan menemui circle bahwasanya orang-orang yang di sekeliling kamu nanti akan menjauh. Orang-orang yang dekat sama kamu itu akan berkurang. Iya, pasti itu. Dulu kan saya juga SMP ikut organisasi OSIS juga. Sekarang aku udah sibuk masing-masing. Dulu kalau besok udah nikah kan, sibuk sama anaknya. Iya, udah. Berkembangnya waktu tuh pasti. Ya, itu namanya siklus kehidupan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus bersiap ke situ. Tapi sempat siap sih. Setelah dari lulus SMK, teman-teman yang biasanya ada itu jadi bilang, waduh, kok aku nggak ada temen ya? Kok aku sendiri ya? Tapi ada perasaan seperti itu. Ada. Aku aja nggak kenal kok sama teman.
ada yang belum kenal juga. Soalnya gimana ketemu aja jarang. Iya kan. Terus kemarin aku habis ujian, terus habis ujian langsung PKL. Jadi kayak Dan belum kemarin UTS. Iya UTS. Itu kayak belum ada persiapan buat PKL, apalagi kita kan jarang praktek juga. Gitu. Jadi iya, ya iya. Itu ini benar-benar dadak banget sih PKL. ya namanya Corona, COVID-19. Iya. Semuanya kan stuck ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Kamu adanya PKL ini bisa langsung mempraktekkan teori-teori yang udah diberikan. Iya. Iya. Kalau cuma gitu sih di rumah juga ngapain, mau praktek juga nggak bisa, sekolah juga nggak boleh. Ya, tapi kita wajib bersyukur dengan adanya Corona, teknologi semakin baik. Oke, untuk pandangan Mas Rizky terhadap SMK Muhammadiyah 2 Kalimantan Utaranya. Nah, tentunya sebagai alumni gitu ya, sebagai Iya. mantan gitu ya. Iya. Gue malam aja lah, kalau mantan itu pasti ketemu pasti lebih glow up. Oh, good looking ya? Iya kan begini. Dulu nih pas aku lulus baru selesai Apa? tingkat yang atas nih. Oh, terus itu Itu gedung depan di depan juga itu belum ada, belum. belum Dulu ada. aku pas masuk juga belum ada, Belum tapi ada. sekarang keren Ya banget. namanya mantan pasti lebih glow up ya, nggak tahu kenapa. Manajemennya juga sekarang bagus banget. Iya. Sekarang unit produksinya juga banyak Iya. banget. Ada bank, ada Iya. pos. Ada pos banyak juga banget. iya. Banyak Semakin banget. berkembang banget ya. Semakin berkembang. Jadi saya pengen sekolah lagi tuh. Pengen sekolah Iya. Pak, saya boleh daftar sekolah di sini lagi. Tapi kan Pengen sekolah Pak, saya boleh daftar sekolah di sini lagi. Tapi kan kuliah di APNB itu karena lingkungan IPM kebetulan kan dari SMK terus saya masuk ke daerah, iya. pimpinan daerah. Lingkungan IPM di daerah itu circle-nya semuanya itu kuliah semua. Jadi dari lingkungan itu mau nggak mau kan saya terbentuk lingkungan bahwasanya harus kuliah. Sombong amat. Sekarang ambil D3, mungkin doanya juga ya. Iya. Saya pengen lanjut ke S1, lanjut ke S2 Oh, juga. ya, Amin. semoga amin, semoga berjalan dengan lancar ya amin. Amin. Terus harapan kedepannya apa nih? Tentunya harapan ke depan untuk SMK apa untuk siswanya ini? Untuk Adik siswa-siswa, kelas, iya adik adik kelas kelas, iya. Termasuk saya. Ya, untuk adik kelas terus terus produktif, sibukkan dirimu ketika sekolah ini. Karena ternyata dari tadi ya, Iya. kan udah bilang kecil pengen sekolah, Iya. pas sekolah bosen, habis sekolah pengen sekolah lagi. Iya. Karena gitu. gimana ya? Nggak tahu kenapa pas kuliah sama kerja itu beban banget. Iya. Beban banget. Aku juga ngerasain beban sih. Ini kan PKL tuh hampir sama kayak orang kerja berapa Iya. pagi pulang sore kayak gitu. Makanya. Saya juga ngerasa beban kan biasanya sekolah cuma di rumah aja nih pandemi di rumah aja nggak apa-apa itu sebetulnya kayak gini. Tapi banget sih sebenarnya. kamu harus tetap memaksimalkan Iya. itu, harus memaksimalkan keadaan kamu bisa PKL, keadaan kamu bisa belajar di sekolahan, keadaan kamu bisa berinteraksi dengan teman-teman. Iya. Karena itu nanti mungkin kedepannya juga akan membuat relasi kedepannya. Iya. Kalau bisa kamu juga harus aktif organisasi karena nanti Insya mungkin Allah. dari organisasi itu akan timbul relasi-relasi setelah kita lulus. Iya. Gitu. Itu penting banget. Penting banget. Relasi itu sangat penting. Jadi kalau bisa sama orang itu jangan saling menyakiti. Terutama kamu yang pernah menyakiti saya. Aduh, kasihan banget. Tapi saya memaafkan kamu. Mudah-mudahan kamu nonton. Saya tunggu balasan WhatsApp dari kamu ya. Wow. Gak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. kebetulan masih sering hubungan juga. Masih namanya saya nggak pernah Membenci. Nggak boleh. Sama kayak aku juga nggak pernah membenci. Sama Teman saya. Oh. Sama teman gitu, saling Iya, iya. melengkapi aja. Ya memang harus seperti itu. Ya, harus. Nanti kedepannya itu bisa jadi orang yang kita benci itu Bisa. satu kerjaan sama kita. Iya, bisa aja. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kemarin Iya. kan aku tinggal teman-temanku ada yang ke Malaysia Oh, lewat ada yang BKK, ke Malaysia. ada yang ke Malaysia, ada yang ke mana? Pokoknya banyak banget yang udah kerja. Yang di Malaysia itu pulang. Akhirnya kemarin satu kerjaan sama aku. Setelah dari Satu Malaysia, kerjaan? setelah dari Malaysia dia daftar di tempat aku kerja. Wow. Ya tapi Teman lama berarti.
Iya, teman lama, apalagi dia salah satu sahabat kan dia tahu. Bobrok-bobrok ini bawah ngerti banget aja. Tapi nggak apa-apa, tolong nanti kamu balas WhatsApp saya ya. WhatsApp saya cuma Anda baca. Tolong, saya itu penting WhatsApp-nya. Kalau nggak penting nggak hubungin kamu saya. Yang sabar. Tekannya pas butuh. Mungkin lagi, aduh. Aku kok sing teko pas butuh. Oh, Gede. bener yang mana nih? Enggak, kita tahu lah. Iya. Antara kita sudah sibuk, jadi mungkin kalau pas butuh kita baru datang nggak apa-apa. Kan kita udah sibuk. Nggak apa-apa. Ya gitu, nggak apa-apa. Aku yang bersakit nggak apa-apa. Aduh, jangan kayak Enggak ya, bercanda guys, bercanda. Enggak. Jadi harapannya kayak gitu ya. Tadi ya buat adik-adik harus selalu produktif, manfaatkan semua fasilitas yang ada di SMK. SMK kan sekarang sudah semakin berkembang, PKK-nya juga bagus, Makin maju ya. makin maju banget. Semua unit, semua fasilitas maksimalkan dengan baik. Kalau bisa tadi bisa aktif di semua hal ini, di rumah aktif, di sekolah aktif, di PKL aktif, terutama kamu juga di mana lagi ya? Pokoknya di kehidupan ini harus aktif. Mumpung masih belum mempunyai beban keluarga. Nanti kalau udah mempunyai beban keluarga beda lagi. Beda lagi. Beda kayak gitu. Bisa ganti nggak? Oh ya, harapan buat SMK Muhammadiyah Klaten Utara, semoga selalu maju. Amin. Semoga selalu besar, semoga selalu menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja, yang religius juga, yang pokoknya yang mempunyai dedikasi tinggi di dalam semangatnya bekerja dan lain sebagainya. Iya. Dan buat kalian semua yang beranggapan pikiran SMK itu langsung kerja, tapi SMK itu juga bisa kuliah juga. Sangat bisa. Contohnya seperti Mas Rizky, dia juga kuliah ya, bisa. Jadi nggak cuma kerja aja, tapi juga bisa lanjut kuliah gitu. Sebenarnya posisi di SMK itu bisa gini loh. Kamu bisa kerja. Iya. Kamu bisa kuliah. Bisa. Kamu bisa kerja sambil kuliah. Bisa. Kamu juga bisa fokus kerja. Yang terakhir, kamu bisa menikah, tapi janganlah. Jangan, enggak dulu, enggak. Masih panjang. Masih panjang, perjalanan kita masih panjang ya. Iya. Kamu masih 16 tahun, saya masih 19. Suksesan itu harus kita raih. Salah satunya dengan salah satu shortcutnya melalui sekolah. Iya. Setelah sekolah, kamu bisa kuliah. Iya. Bisa kuliah dulu. Kuliah itu kamu bisa mempunyai sudut pandang yang banyak terhadap suatu kasus. Jadi tidak gerusak-gerusuk. Iya. Nanti kalau kamu pengen kuliah langsung aja datang ke BK. Mau konsultasi ke BK. Pak, saya tuh mau kuliah tuh enaknya gimana? Saya tuh pengen kuliah tuh enaknya gimana? Emangnya bimbingan konseling kan? Saya tuh dulu nggak pernah dipanggil BB karena sports tuh nggak pernah. Kalau aku dulu SMP pernah. SMP, SMK nggak pernah. SMP pernah Berantem. Kamu cewek jago berantem juga ya? Jangan-jangan kamu itu bela diri ya? Enggak. Oh, tak kira. Enggak ikut perguruan apa-apa, tapi Pernah berantem gitu. apalagi dulu Tonjok-tonjokan gitu ya? Iya. Wah, mantap sekali guys. Iya, sama cewek sama cewek. Tapi ini bukan masalah laki-laki ya, ini udah masalah lain. Ya, itu salah satu proses pendewasaan. Iya, benar banget. Mungkin sekarang kalau kita berpikir 5 tahun yang lalu, mungkin kita membayangkan 5 tahun yang lalu kita adalah pribadi yang sangat konyol dan sangat polos. Kamu nggak tahu sih, dulu SMP itu konyol banget. Konyol banget. Tak lihat aja di videonya di channelnya SMK. Di situ banyak banget video-video aku. Kamu image yang aku bangun pada saat itu adalah image konyol banget. Konyol banget. Jadi lebih absurd dari yang ini. Tapi orang yang konyol itu pasti ini. Banyak teman tahu benar. Amin. Itu. Tapi setelah adanya kuliah, setelah adanya apa? Circle teman yang semakin menyusut itu, akhirnya saya menjadi pribadi yang pendiam sekali. Menurut saya enggak sih, menurut saya enggak. Menurut saya sangat Apa? ya pokoknya banyak bicara. Cewek gitu ya? Banyak bicara. Iya, cewek gitu aja. Kuliah tuh menyenangkan nggak sih bagi? Kuliah itu jika kita landasi dengan semua itu harus kita landasi dengan hati. Iya. Itu maka kita itu bakal seneng banget gitu ya. Kita bisa mengetahui
bisa memandang dunia itu seperti apa. Ternyata dunia itu seperti ini. Ternyata kita misalkan menemui sebuah kasus, sudut pandang kita itu bisa banyak gitu. Ternyata kalau dari sudut pandang ini bagusnya seperti ini, sudut pandang dari ini bagusnya seperti ini. Maka keputusan yang kamu ambil itu akan lebih bagus, lebih baik lah. Intinya seperti itu. Jadi Mas Rizky ini siswa baru ya? Kok siswa baru? Siswa baru di kuliah? Aku udah semester 5. Oh iya? Iya. Nggak tahu. Mas Rizky itu sangat orangnya udah pintar, berprestasi, baik. Kalau pinter sih banyak yang lebih. Enggak. Menurut saya itu udah. Karena ranking 3 itu cuma kelas 1 dok. Yang Nggak selanjutnya apa-apa. aku fokus di pembelajaran praktikum. Seneng banget aku, nggak tahu kenapa. Pelajaran ngeset seperti ini, pelajaran ngeset kamera dan lain sebagainya itu aku suka banget. Bahkan menyenangkan banget, gak tahu kenapa. Mungkin memang karakterku lebih suka praktik ya. Iya, sama aku juga gitu. Gitu. Nah itu sampai dulu kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Sampai ambil alat syuting, alat broadcast. Iya. Aku diajak ke Demak, sama Pak Angga, sama enak banget lah. Itu alat yang Saga, yang percetakan banner itu pertama kali nyoba itu sama. Oh ya? Wow. Pertama kali nyoba. Ya banyak lah jejak-jejak yang saya tinggalkan di sini. Aku juga ambil jurusan multimedia, itu benar-benar. Multimedia 1. Oh sama. Jadi kita banyak kesamaan nih. Banyak banget. banyak. Sekarang wali kelasnya siapa? Bu Yustin dong. Bu Yustin? Iya. Duh, pinter bahasa Inggris harusnya. Iya, harus. Bu Yustin, apa kabar? Lama tidak berjumpa ya Bu Yustin ya. Sama banyak banget guru-guru di sini. Semuanya masih ingat ya. Guru-guru TI juga ada yang baru, ada yang baru. Kebetulan yang baru nggak tahu kenapa saya bisa langsung akrab. Padahal saya dulunya belum pernah diajar ya. Ada yang baru, terus banyak banget, ada Pak Pri, Pak Kepala Sekolah, Pak Angga, banyak banget guru-guru yang masih sayang. Udah hampir semua guru tuh kenal sama Mas Rizky, apalagi Mas Rizky adalah ketua umum IPM. Ya mungkin Bu kenal Mas Rizky nggak? Oh Mas Rizky. Sombong sidik dulu. Nggak apa-apa ya, boleh ya. Menyambungkan kebaikan dan itu nggak apa-apa banget. Pesan-pesanku buat adik-adikku semua. Waduh, adik-adik tua banget ya sebenarnya. Anak-anakku semuanya. Itu malah jadi kayak lebih ini ya. Lebih tua banget ya. Jadi tetap semangat, walaupun teman-teman mungkin ada beberapa yang masih online juga. Ada yang sudah tatap muka. Ini kemarin kayaknya udah mulai tatap muka ya? Udah dong. Ujian kan juga udah tatap muka. Oh iya. Yang penting harus menjaga prokes, menjaga kesehatan, karena kesehatan itu yang nomor 1. Selanjutnya tetap utamakan karir dulu, banyakin relasi, aktifin kamu di setiap kegiatan sekolahan, dimanapun kamu berada. Mungkin podcast kali ini cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini. Ya. Dan buat teman semuanya, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak, karena pandemi ini belum. BTW kita di sini tadi udah prokes ya. Iya. Jadi kita berani lepas masker, habis ini kita maskeran lagi. Iya. Harus masker itu sekarang suatu benda yang jika tidak menempel di mulut itu ada yang kurang gitu. Benar banget. Apalagi udah terbiasa. Nah, karena itu menjadi kebiasaan kita, iya. Mungkin udah ya? Udah. Oke, thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.